Oke guys, kembali lagi dengan gue Adi. Di sini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Crow. Oke, langsung aja ke pembahasan filmnya. Selamat siang semuanya. Kali ini gue akan ngasih film survival yang keren abis. Judulnya Crow. Pemain utamanya sih cuman ada dua orang. Yang pertama Hayley Keller yang diperanin oleh Karya Scodelario dan papanya Dave Keller yang diperanin oleh Barry Pepper. Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Di kawasan ini ada Heli yang baru saja tanding renang. Saat itu sang kakak menelpon Heli dan memberi kabar bahwa akan ada bencana alam di kawasannya. Lalu sang kakak menanyakan, "Kau tahu kabar papa?" Dan sang Heli menjawab, "Tidak." "Kenapa?" Selama dalam perjalanan, Heli mencoba menghubungi sang papa terus-terusan, namun enggak diangkat. Berani banget sih Heli bawa kendaraan berjalan melewati badai. Udah dekat dengan perumahannya sang papa, tapi dia nggak bisa lewat karena distopin oleh polisi setempat. Yang katanya mereka dua udah saling mengenal. Kata Wen, semua warga sedang dievakuasi. Wen menyuruh untuk muter balik, tetapi Helinya bandel. Si Heli dia malah menerobos lewat jalan pintas gitu, sampai juga di rumah sang papa. Tetapi di rumah itu hanya ada anjing peliharaan milik papanya. Balik ke rumah itu Heli jadi kangen pada masa lalunya, di mana sang ayah masih jadi pelatih perenangnya. Heli memikir kalau ayahnya ada di rumah lamanya. Tapi kata kakaknya, rumah itu udah dijual. Pas pertengkaran dulu Heli tetap mencoba mendatanginya. Hujan pun makin deras. Udah banjir juga di perumahan ayahnya. Ternyata benar, di rumah lamanya ada mobil sang ayah. Lalu Heli bersama anjingnya mencari sang ayah, tetapi tidak ketemu. Dad, you here? HP-nya sih ada di dapur. Pantesan aja Heli menelpon tidak diangkat. Sampai akhirnya si anjing menggonggong ke arah gorong-gorong bawah rumahnya. Lalu Heli buru-buru mastiin. You hear him? Dad? Dad? Dad! Cuman model center tuh. Mana di kolong rumah gelap sendiri, mana kotor. Terus Heli lihat pipa ada bercek darah tuh. Pas sementara arah dalamnya, rupanya ada sang ayah yang tergeletak di sana. Dia cek ayahnya masih hidup, cuman pingsan. Dan lihat di pundaknya sebelah kanan ada darah dan kayaknya ada bekas gigitan gitu. Dan kalau dia tarik sang ayah dengan begitu aja susah. Lalu ia menarik dengan menggunakan plastik supaya agak dipermudah. Udah diseret-seret sampai depan tangga, tiba-tiba sampai balik tangga dan keluar buaya ganas. Gede banget. Dan Heli buru-buru narik ayahnya balik ke tempat tadi. Itu tempat paling aman karena si buaya ndak cukup masuk ke situ. Nggak lama ayahnya sadar. Lalu sang ayah baru ngasih tahu bahwa ada buaya ganas di sekitar perumahan itu. Aduh, telat ya si omnya. Dia hampir saja kena gigitan si buaya. Mereka sempat membahas sedikit salah satu. Si Heli menanyakan kenapa rumahnya belum terjual. Kata ayahnya kemarin gagal menjual karena pembelinya. Heli melihat ayahnya kayaknya kesakitan. Kan tuanya pas dia ngecek kakinya patah. Kulitnya sampai keluar. Katanya gara-gara kesangkut di pipa pas dikejar sama buaya gede itu. Nah, Heli baru keingat
gitu HP-nya kan jatuh, mau diambil, harusnya mengambil HP-nya tuh untuk meminta pertolongan. Ayahnya ngasih tahu ke Heli, buaya-buaya itu nggak bisa dengar kalau ada air, tapi dia bisa melihat di tempat gelap. Ngeri juga. Ya, Heli meminta ditemanin ngobrol sama ayahnya. Selagi dia masih usaha mengambil HP-nya, ayahnya ini malah membahas tentang renangnya. Heli malah jadi bete. Gitu ya, ayahnya masih ngeceh gitu ya. Padahal Heli udah fokus buat ngambil HP-nya. HP-nya udah dapat, tapi dia ngecek si bawanya itu untung agak jauh darinya. Dia langsung nelpon 911, belum juga kesambung pas dia melihat ke belakang, ternyata masih ada buaya satu lagi di situ. Heli, dia menendangin buaya pakai kaki satunya, sampai akhirnya kakinya terlepas dari mulut si buaya itu. Bisanya Heli melawan dua buaya itu. Untungnya aja Heli strong. Pada akhirnya dia masuk umputan gorong-gorong, tapi agak jauh dari persembunyian ayahnya. Dia ngecek luka kakinya, dia kuat menahan rasa sakit. Dia mengikat kakinya menggunakan kain supaya darahnya tidak keluar banyak. Nah, ayahnya nemuin perkakas bawa ke situ tadi. Awalnya ayahnya ke situ naik ke ventilasi. Airnya sudah mulai masuk ke dalam rumahnya. Radio milik ayahnya udah mulai terkena air. Ayahnya mencoba meluruskan kakinya, seenggaknya kakinya bisa lurus gitu, pakai bantuan alat-alat segitunya. Heli pindah tempat dan lihat tempat bensin seberang rumahnya. Ada beberapa orang membawa perahu juga. Benar sih, ada orang, tapi itu sekelompok maling. Dua orang dari mereka lagi angkut ATM dari situ. Yang ingin malah sibuk ngambil kacamata. Maling ini ada lihat senter dari milik Heli. Dia malah mutusin untuk mencarinya. Di jalan mendekat ke rumah Heli, See, I told you. temannya yang ada di perahu diserang sama si buaya. Pas dia mau nolong, malah dia disontok juga, dan dia juga mau ngasih tahu adanya juga, tapi terlambat. Dan di depannya udah ada si buaya yang mau siap makan adanya itu. Bukannya dapat pertolongan, malah si Heli melihat mereka mati dimakan oleh si buaya itu. Dan ayahnya ngasih tahu bahwa ada jalan pintas menuju ke garasi itu. Tapi sayangnya di atas sudah ada barang-barang, jadi susah buat dibuka. Heli bilang dia mau nyoba lewat pipa pembuangan, tapi ayahnya malah ngelarang karena buaya-buaya itu pada lewat situ. Udah ndak tahu harus bagaimana, tiba-tiba polisi satu dan polisi yang lainnya datang. Wen masuk buat nyari Heli dan ayahnya, dan berhasil menemui akses pintu keluar, dan dia menyuruh yang buat bawa pengait. Man, where are you? I need you down here now with the snip. Hey, do you hear that? Tiba-tiba buaya menggigit badannya, terus narik-narik ke bawah air. Ternyata kawan-kawan lainnya diserang juga. Oke guys, sekian dari video gue. Gue ingatkan lagi, ini adalah film full spoiler. Jika kalian ingin menontonnya lebih detail, link film sudah saya letakkan di deskripsi. Jangan lupa bantu channel ini supaya makin berkembang di kedepannya dengan subscribe, like, comment, and share.